smaller atoms are uh, it's about fusing Hari ini saya akan bercerita tentang film Geta Gopindam. Adalah sebuah film komedi romantis berbahasa Telugu India yang dirilis tahun 2018 dan disutradarai oleh Parasuram. Film ini menceritakan tentang kisah Pijay Gopin, seorang dosen muda yang jatuh cinta dan memimpikan pernikahan dengan Geta, seorang wanita berkepala dingin yang selalu waspada terhadap orang asing dan tidak mudah diyakinkan. Cerita ini berawal saat Pijay bertemu Nita di jalan pada malam hari di mana dia duduk sendirian dan tampak sedih. Mobil Nita saat itu mogok dan dia meminta bantuannya. Pijay mengatakan akan membantunya jika dia memberinya alkohol dan jika dia akan mendengarkan ceritanya. Nita yang melihat Pijay bukanlah seorang pemabuk, kemudian bertanya apakah dirinya sedang bermasalah tentang kisah cinta. Dan kemudian Pijay menceritakan kisahnya pada Nita. Pijay adalah seorang dosen di salah satu universitas yang ada di Hyderabad. Dia merupakan dosen muda dan sangat tampan yang sangat digandrungi oleh para mahasiswanya, khususnya mahasiswa wanita. Salah satunya yaitu Nilu. Pijay merupakan bujangan yang sedang mencari seorang istri seperti ibunya dan dapat menggantikan peran ibunya yang meninggal saat Pijay masih berumur 5 tahun. Pijay yang sedang mencari wanita impiannya akhirnya menemukannya di sebuah halte. Selama 6 bulan lamanya Pijay selalu mengamati wanita di halte tersebut. Namun Pijay tak berani untuk berkenalan. Saat keduanya sedang berada di halte, datanglah segerombolan pria mengendarai sepeda motor. Para pria tersebut mendatangi Pijay untuk membuat perhitungan dan akan menghajarnya karena lamaran adik salah satu seorang pria tersebut ditolak Pijay. Pijay pun mengatakan kalau dia tidak menyukai adiknya dan lebih memilih wanita yang ada di halte tersebut. Saat akan dihajar oleh segerombolan pria tersebut, Pijay meminta kepada wanita tersebut untuk mengatakan bahwasannya dia menyukai Pijay. Namun betapa terkejutnya Pijay dan para segerombolan pria tersebut karena wanita yang telah diincarnya selama 6 bulan itu ternyata sudah memiliki seorang suami. Pijay pun kemudian meminta maaf kepada wanita tersebut dan mengaku kalau mereka adalah teman-temannya dan telah melakukan sandiwara agar dirinya bisa berkenalan dengannya. Saat berkunjung ke kuil bersama teman-temannya, Pijay mengetahui bahwa yang mendekorasi dilakukan oleh seorang gadis bernama Geta yang serupa dengan wanita dalam mimpinya. Dia berpendapat bahwa gadis itu belum menikah dan langsung tertarik padanya dan kemudian mendatanginya untuk berkenalan. Namun Geta sangat cuek dan pergi meninggalkan Pijay. Sebelum dia bisa merayu Geta, dia mengetahui bahwa pertunangan saudara perempuannya telah ditetapkan dan Pijay harus pergi ke kota Kakinada. Kebetulan Geta satu bus dengannya dan menempati kursi dekat jendela di sampingnya. Pijay yang menggigil pun langsung menelpon temannya Ramakrishna dan mengatakan gadis yang ada di kuil kemarin berada satu bus dengannya. Ramakrishna kemudian menyuruh Pijay untuk mengajak bicara dan berkenalan, tapi Geta terlalu sangat cuek. Karena tak mendapat respon dari Geta, Pijay coba menyukai dan menggendong seorang anak yang ada di dalam bus untuk menarik perhatian Geta. Dan trik tersebut ternyata berhasil. Saat di tempat pemberhentian bus, Geta pun meminta Pijay untuk menemani dirinya karena di toilet ada 3 orang yang sedang mabuk-mabukan. Setelah keluar dari toilet, sikap Geta yang awalnya cuek kepada Pijay kini sudah terlihat luluh sehingga membuat Pijay melayang. Setelah beberapa saat, bus kemudian kembali berangkat. Saat Geta sedang tidur, Pijay memandanginya sambil tersenyum. Pijay lalu dihampiri oleh seorang nenek agar mau menukar tempat duduknya yang berada di belakang karena nenek tersebut tidak bisa tidur akibat banyaknya gundukan.
Namun Pijay menolak dan memarahi nenek tersebut karena Pijay tidak mau jauh dari Geta. Tiba-tiba Geta terbangun dan bertanya ada apa, dan Pijay mengatakan kalau nenek ingin bertukar tempat duduk. మీరు కూర్చోవాలి. Untuk menarik perhatian Geta, Pijay pun setuju bertukar kursi dengan nenek tersebut dengan hati yang kesal. Tak beberapa lama, tiba-tiba Geta pergi ke kursi belakang dan mendatangi Pijay agar dirinya bisa tidur di kursi belakang karena suara mendengkur sang nenek tersebut membuat Geta tidak bisa tidur. Setelah itu Pijay kembali menelpon temannya. Temannya mendorong Pijay untuk mengatakan I love you dan menciumnya serta bertingkah buruk dengannya. Awalnya Pijay menolak untuk melakukannya, tetapi di tengah-tengah intimidasi dia mencoba berfoto selfie dengan Geta yang sedang tidur dan tanpa sengaja menciumnya. Geta pun terbangun dan merasa dilecehkan dan menampar Pijay. చేయలేదు మేడం. Pijay meminta maaf sebesar-besarnya dan mencoba menjelaskan kepada Geta. Tapi bagaimanapun dia tidak mendengarkannya dan memberitahu saudara laki-lakinya tentang kejadian itu sambil menangis. గీత ఏమైంది? Kakak Geta, Panendra, setelah mengetahui tentang kelakuan buruk yang terjadi dengan Geta, bersiap dengan anggotanya menunggu di stasiun Kakinada untuk membunuh Pijay. Sesampainya di Kakinada, kakaknya bersama anggotanya ternyata tidak menemukan Pijay di dalam bus. Geta mengatakan kepada kakaknya kalau mereka sebelumnya berkelahi dan Pijay telah kabur dengan melompat dari bus dengan memecahkan kaca jendela bus. నమస్తే ఆంటీ, బాగున్నారా? Di hari pertunangan adiknya, Pijay terkejut menemukan bahwa saudara perempuannya si Risa bertunangan dengan Panendra, saudara laki-laki Geta. Namun selama acara tersebut, Geta tidak memberitahu Pijay kepada keluarganya sebagai anak laki-laki yang menciumnya di bus, karena dia tidak ingin pernikahan si Risa dibatalkan hanya karena Pijay. Pijay dan Geta kemudian dipasangkan untuk mengundang tamu dan membeli perlengkapan pernikahan di Hyderabad. Setelah di Hyderabad, Pijay yang sedang berolahraga didatangi oleh mahasiswa bernama Nilu yang menyukainya untuk menyatakan cinta dan mengundangnya di acara ulang tahunnya, tapi ditolak oleh Pijay. నువ్వు నాకు ఎలాగ అనిపించినా నువ్వు నాకు నచ్చావు. Saat Pijay sedang asik berkumpul dengan temannya, tiba-tiba Geta menelponnya agar esok hari mereka bisa segera membagikan undangan dan membeli perlengkapan pernikahan adiknya. Keesokan harinya saat Pijay akan pergi menggunakan mobil, temannya menyarankan agar Pijay menggunakan sepeda motor miliknya saja agar mereka bisa selalu berdekatan. Pijay pun pergi menjemput Geta menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sebuah sanggar tari tempat Geta belajar menari, Pijay sangat terpukau melihat Geta mengenakan pakaian sari yang membuatnya terlihat seksi. Rupanya hal tersebut disadari oleh Geta yang membuat Pijay sangat panik. Sampai-sampai Pijay lupa menyalakan stop kontak sepeda motornya. Keduanya pun kemudian pergi mengantar undangan pernikahan ke tempat saudara dan sanak famili Geta. Saat memberikan undangan kepada bibi Geta, Pijay bertingkah laku tidak sopan yang membuat Geta malu dan muak. అదేంటి మేడం, ఆకలికి అవసరం. Mereka pun kemudian melanjutkan dengan membeli perlengkapan pakaian dan emas. Ketika di perjalanan, rupanya sepeda motor mereka mogok karena kehabisan bensin, sehingga membuat Geta kesal. Tak hanya mogok, mereka juga di-stop dan ditilang polisi karena mereka tidak memakai helm dan tidak mempunyai surat kendaraan. Dan polisi pun membawa motor tersebut ke kantor polisi. Saat di pinggir jalan sambil minum air kelapa muda tanpa ada rasa bersalah, Pijay kemudian menelpon temannya untuk mengantarkan mobil milik Pijay. Setelah temannya mengantar mobil, keduanya lalu pergi dan betapa marahnya Geta saat tahu Pijay rupanya mempunyai mobil namun dia modus menggunakan sepeda motor.
చిన్న చిన్న పనులు నాకు ఆకలేస్తుంది. Malam harinya Pijay menjemput Geta pulang kerja dan di tengah perjalanan Geta lapar dan meminta Pijay untuk membelikan makanan. Sementara itu, salah satu murid Pijay yang tertarik secara romantis padanya dan telah ditolak cintanya oleh Pijay mengiriminya sebuah video untuk merayunya. Pesan dikirim saat Geta berada di dalam mobil sementara Pijay keluar membeli makanan. Video yang dikirim pun dilihat oleh Geta. Geta menuduh Pijay murah dan ketika Pijay mencoba membela diri, dia masih tidak percaya padanya dan menganggap bahwa keluarga Pijay mungkin juga murahan. Argumen ini menyebabkan Pijay meminta Geta untuk keluar dari mobil dan pulang ke asrama sendiri. Tak lama kemudian kakak Geta menelpon Pijay kalau dia akan datang ke Hyderabad untuk mencari laki-laki yang mencium adiknya di dalam bus. Hal itu pun membuat Pijay panik dan mendatangi asrama Geta untuk memeriksa apakah dia telah tiba di asrama dengan selamat sambil meminta maaf. రీచ్ అయ్యారో లేదో అని చూసి వెళ్దామని వచ్చాను. ఓహో సెక్యూరిటీ. Kakak Geta yang datang ke Hyderabad bersama Rapi, saudaranya yang merupakan seorang polisi, mendatangi stasiun bus untuk mencari daftar penumpang saat Geta pulang ke Kakinada. Kakak Geta dan Rapi pun akhirnya menemukan pria tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Panendra kemudian menelpon Geta untuk datang ke kantor polisi bersama Pijay. Sesampainya di kantor polisi, Pijay terkejut melihat temannya Rama Krishna dihajar habis-habisan oleh kakaknya Geta. Rupanya saat itu yang membeli tiket Pijay adalah Rama Krishna agar dirinya bisa beralasan cuti di tempat dia bekerja selama 3 hari. Pijay pun bersandiwara seolah-olah tidak mengenal Rama Krishna dan berbisik kepada temannya untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Keesokan harinya mereka kembali membagikan undangan kepada keluarga Geta. దిగు. Saat tiba di rumah keluarga Geta, Pijay diajak masuk ke dalam rumah namun Pijay menolaknya dan hanya menunggu di dalam mobil saja karena takut membuat malu Geta. మీరు వెళ్ళండి, నేను వెయిట్ చేస్తాను. Rupanya rumah yang didatangi mereka adalah rumah murid yang suka kepada Pijay dan yang mengirim video yang tidak pantas kepada Pijay. యా ష్యూర్ తప్పకుండా. Di dalam rumah, Geta bertemu bibinya dan memberikan undangan pernikahan kakaknya. Saat itu, tiba-tiba anak bibinya, Nilu, berpamitan kepada ibunya untuk keluar rumah. Melihat Nilu, Geta kemudian kaget dan coba memberitahu bibinya bahwasannya dia telah melihat video buruk anaknya. Tak disangka bibinya merespon hal tersebut di luar dugaan Geta dan mengatakan sudah melihat video tersebut. Bibinya kemudian bercerita kepada Geta kalau sebelumnya Pijay pernah datang ke rumahnya dan marah-marah serta menampar Nilu karena telah mengirim video itu kepadanya. Pijay juga menasihati Nilu kalau video itu tersebar akan membuat malu keluarganya. Bibinya juga mengatakan sempat meminta Pijay untuk menjadi menantunya dan akan memberi semua hartanya kepada Pijay, namun semuanya ditolak oleh Pijay. Mendengar penjelasan dari bibinya, Geta pun terkejut, kemudian pergi keluar dengan terkagum-kagum terhadap Pijay sambil tersenyum-senyum memandang Pijay dari jauh. Mereka pun kemudian pergi meninggalkan rumah bibi Geta. Dari situlah Geta mulai jatuh cinta kepada Pijay, karena selama ini dirinya sudah menilai Pijay sebagai laki-laki yang mesum dan tidak berkarakter. Geta pun akhirnya menjadi sangat tergila-gila dengan Pijay. Saking cintanya dengan Pijay, sampai-sampai saat bekerja Geta selalu membayangkan wajah Pijay. Selain itu, para wanita yang coba mendekati dan merayu Pijay pun langsung dihajar oleh Geta. Setelah semua urusannya selesai, Geta mengajak kakaknya untuk pergi meninggalkan kota Hyderabad dan untuk menghentikan pencarian orang yang telah menciumnya di dalam bus. Malam harinya, Geta pun mendatangi rumah Pijay untuk berpamitan pulang
esok hari ke Kakinada bersama kakaknya dan Geta berjanji akan meyakinkan kakaknya ఏంటని untuk మనసు melupakan permasalahan yang ada di dalam bus. మరి మీ అన్నయ్య ఐల్ టేక్ కేర్ మాట్లాడి కన్విన్స్ Tak lama kemudian, Vijay juga kembali ke kampungnya di Kakinada karena hari pernikahan adiknya sudah dekat. Pada saat itu, tiba-tiba kakek Gita mendapat serangan jantung dan harus masuk ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, kakek Gita tiba-tiba ingin melihat cucu perempuannya Geta dan cucu laki-lakinya Panendra untuk segera menikah bersama-sama karena kakeknya ingin melihat pernikahan keduanya sebelum ia meninggal. Keluarganya pun bingung harus mencarikan jodoh untuk Geta. Tapi pada saat itu kakak Geta mengajukan Vijay untuk menjadi suaminya dan disetujui oleh keluarga. Begitu juga dengan Geta. Mendengar hal itu, Geta pun senang bukan kepayang. ఏంటి Keduanya pun kemudian membuat janji untuk bertemu di sebuah pantai untuk membicarakan perjodohan mereka yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Namun saat bertemu Geta, Vijay menolak perjodohan itu dengan berbagai alasan. Karena ditolak, sambil menangis Geta pun pergi meninggalkan Vijay dengan perasaan yang sangat kecewa dan hancur. Akibat penolakan itu, Geta pun jadi sering sendiri, murung dan tidak mau makan. Dan kemudian ia menceritakannya kepada neneknya. Melihat sikap Geta tersebut, neneknya pun menjadi sedih dan berinisiatif menjodohkan Geta dengan kerabatnya yang ada di Inggris. Perjodohan itu pun diterima oleh Geta dan pernikahan akan segera dilangsungkan bersama dengan kakaknya. Malam hari sebelum Geta menikah, Vijay bersama teman-temannya datang ke rumah keluarga Geta untuk mempersiapkan pernikahan adiknya esok hari. Di malam itu, Vijay bertemu dengan neneknya Geta, dan dalam pertemuan itu nenek Geta sangat marah kepada Vijay yang telah menolak cucunya. Neneknya juga mengatakan bahwasannya perjodohan itu sebenarnya atas dasar dan saran yang diajukan oleh kakaknya Geta. Mendengar itu, Vijay pun terkejut dan bergegas mencari kakaknya Geta untuk mempertanyakan perihal perjodohan tersebut. Kakak Geta membenarkan perjodohan itu atas saran yang diajukan olehnya karena ternyata Geta sangat mencintai Vijay. Kakak Geta juga mengetahui kalau selama ini pria yang dicarinya adalah Vijay setelah Geta menceritakan semuanya. Mendengar penjelasan kakak Geta, Vijay kemudian pergi dan bergegas menemui Geta. Vijay kemudian bertemu dengan Geta yang sedang duduk bersama calon suaminya itu. Vijay kemudian meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Geta. Di hadapan Geta, Vijay meminta maaf kepada Geta karena telah menolak perjodohan itu dan meminta Geta untuk membatalkan pernikahannya pada esok hari dan mau menikah dengannya. Ia mengatakan kepada Geta kenapa dia menolak perjodohan itu karena dirinya takut kalau seandainya kakaknya Geta mengetahui bahwasannya dirinya lah yang dicari selama ini dan kakaknya akan membatalkan pernikahan dengan adiknya. Namun karena Geta yang sudah terlanjur sakit hati tidak mau memaafkan Vijay dan tidak mau membatalkan pernikahannya. Mendengar jawaban Geta, hati Vijay pun sangat hancur dan kemudian pergi meninggalkan rumah Geta tanpa menggunakan sendal dan tanpa adanya tujuan. Ia pun duduk di pinggir jalan meratapi penyesalannya. Dan disitulah ia bertemu dengan Neta yang pada saat itu sedang mencari pertolongan karena ban mobilnya bocor. Neta yang mendengar curhatan Vijay hingga pagi hari kemudian memberikan solusi untuk mengejar cintanya sebelum Geta menggelar upacara pernikahan. Kemudian Vijay berlari dan mendatangi pesta pernikahan dan membuat sedikit kegaduhan.
Tanpa disadari, tiba-tiba Vijay bersimpu di kaki kakaknya Geta dan memohon agar Geta dinikahkan dengannya. నాకే నమ్మకం లేదా రెస్పాన్సిబిలిటీ బా బా ప్లీజ్ బా చెల్లెన ఇచ్చే బా విజయ్ లే విజయ్ ప్లీజ్ నేను లెవన్ బా Dan trik yang dilakukan Vijay pun berhasil dan diiyakan oleh Geta. ఏంటిది? ఇడియట్. థ్యాంక్ యూ మేడం Sementara itu, calon suami Geta yang berasal dari Inggris tersebut sangat muak dengan tingkah keluarga Geta. Hal itu dikarenakan dia telah dihasut oleh teman-temannya Vijay dan kemudian కాలు పట్టించుకుంటా. pergi meninggalkan pesta pernikahan tersebut. కలిగితే ఎలా గీత Dan akhirnya Geta dan Vijay pun resmi menikah. Cerita pun selesai.